Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada kakak asisten praktikum percobaan 4, praktikum sistem basis data. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dayat Kiki dengan NPM 226506101 dari kelas PSTID. Di sini adapun maksud dan tujuan saya membuat video tentunya ingin memenuhi salah satu tugas akhir terkait dengan praktikum sistem basis data percobaan 4 terkait dengan SQL lanjutan. Yang mana sebelumnya pada percobaan 3 terdapat SQL dasar dan kali ini SQL lanjutan. Pertama sekali saya akan menjelaskan terkait dengan eh, judul yang saya buat, yakni terkait dengan sistem informasi pemesanan menu pada sebuah eh, cafe, yang mana terdapat jurnal, ada di jurnal mengambil studi case witness pada salah satu cafe di Jakarta Selatan. Di sini terdapat beberapa entitas, ini ada 6 entitas, yaitu ada entitas pelanggan, kemudian menu, dapur, pelayan, pesanan, dan kasir. Yang mana masing-masing entitas terdapat atribut atau objeknya. Seperti pelanggan ada ID kasir, kemudian ID pelanggan, nomor meja, ID pelayan, nama lengkap. Kemudian di menu terdapat kode menu, ID pelanggan, nomor meja, nama menu, harga menu, dan stok. Kemudian di dapur ada ID dapur dan nama, pelayan ada ID pelayan pesanan dan nama pelayan, kemudian pesanan ada ID pesanan, ID dapur, ID pelayan, harga menu, nama menu, jumlah pesanan, nama pelayan, dan total bayar. Kemudian di kasir terdapat ID kasir dan nama kasir. Tentu atribut-atribut tersebut memiliki tipe datanya masing-masing. Terdapat integer, float, kemudian ada double, varchar, dan lain sebagainya. Sistem ini sendiri berkaitan dengan cara pemesanan menu yang mana menggunakan aplikasi berbasis website sehingga memudahkan para konsumen atau para pelanggan agar tidak mengantri lagi dengan antrian yang panjang, tentu sangat membosankan dan membuat kesal. Di sini eh, maka diadakannya lah sebuah aplikasi yang berbasis website yang mana dapat memudahkan pelanggan konsumen untuk memesan menu dan lebih efisien. Mungkin langsung saja kita ke source code atau codingan terkait database. Di sini saya membuat database sistem pemesanan menu. Kemudian di sini terdapat beberapa tabelnya yang saya buat. Di sini terdapat create table dapur dengan beberapa atributnya. Kemudian primary key sebagai ID dapur. Kemudian create table kasir dengan beberapa atributnya. Kemudian table menu juga ada beberapa atributnya. Kemudian pelanggan dan pelayan serta pesanan. Kemudian di sini ketika kita run table, maka dia akan muncul 6 entitas yang telah dibuat. Kemudian dari ke-6 tersebut ada deskripsinya yang mana terdapat dapur, pelanggan, menu, pesanan, pelayan, kasir, dan kasir, yang mana masing-masing table beda-beda isinya, seperti dapur terdapat ID dapur dan nama, yang mana primary key sebagai ID dapur sebagai primary key, tipe data integer, kemudian nama sebagai varchar. Kemudian pelanggan juga terdapat beberapa, kemudian menu terdapat auto increment pada kode menu yang artinya akan menambah secara otomatis. Kemudian terdapat pesanan, pelayan, serta kasir. Yang mana di kasir nanti akan menambah secara otomatis karena menggunakan auto increment. Kemudian selanjutnya yakni terdapat select from menu, terdapat beberapa isi yang telah dibuat. Yakni dari menu itu ada kode menu
ID pelanggan, nomor meja, nama menu, harga menu, serta stok. Yang mana kode menu yang pertama itu ada nomor 1, ID pelanggan ada 123213, nomor meja 143432, nama menu ayam bakar, harga 30.000, stok 50. Dapat dilihat seperti itu. Kemudian terdapat pelanggan, terdapat nama lengkap, kemudian kasir juga, pelayan, dapur, ID dapur. Kemudian kita beralih ke fungsi himpunan pada SQL. Fungsi himpunan pada SQL yang pertama itu terdapat average, yang mana fungsi ini untuk menampilkan nilai rata-rata. Seperti di sini kita masukkan harga menu pada bagian menu. Harga menu, bagian menu. Dari data yang dimasukkan pada menu, pada tabel menu, nilai rata-ratanya itu berapa sih dari harga menunya? Itu bisa kita cek dengan kode perintah sebagai select avg, kemudian dalam kurung harga menu from menu average, untuk menampilkan nilai rata-rata. Kemudian ketika kita run, maka dia akan muncul nilai 26666, yang mana merupakan nilai rata-rata dari harga menu yang telah dibuat. Eh, Bisa juga kita buat ya, bisa juga kita buat total bayar misalnya, ya, di bagian pesanan, maka dia akan menampilkan 32.000 karena hanya satu data yang diinputkan atau yang ada. Kemudian kita beralih ke fungsi count, yang mana fungsi ini untuk menampilkan jumlah baris. Di sini terdapat perintah select count, kemudian dalam kurung kolomnya, kemudian from table. Di sini kita contohkan nama lengkap pada pelanggan, kemudian kita run, maka terdapat dua jumlah baris. Kita cek di bagian pelanggan. Nah, di sini ada nama lengkap, itu ada dua, sehingga nilai yang muncul itu adalah dua. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke fungsi untuk menampilkan nilai yang pertama, yaitu dapat perintah select, kemudian nama kolom, kemudian from table, order by, nama kolom, kemudian ascending limit 1, artinya dinaikkan 1. Di sini kita ambil contoh sebagai kolom nama pelayan pada tabel pelayan. Ketika kita run, maka dia akan muncul tabel basic, kolom basic, yang mana pelayan. Yang mana basing akan berada di atas atau naik satu tingkat. Kemudian yang di scanning sama aja. Ketika kita runkan nama pelayan tersebut, maka yang muncul akan hamu. Kemudian selanjutnya terdapat fungsi max untuk menampilkan nilai yang terbesar. Di sini kita menggunakan kode perintah select max, kemudian dalam kurung kolom, kemudian from tabel dari kolom tersebut. Di sini kita gunakan harga menu, from menu untuk menampilkan nilai yang terbesar. Di sini terdapat 30.000. Coba kita cek di kolom di tabel menu. Di tabel menu untuk harga menu sendiri yang paling besar yaitu 30.000. Betul artinya. Ketika kita run 30.000. Kemudian min artinya nilai yang terkecil, maka 20.000. Karena tadi di datanya terdapat 20.000.
Kemudian sum untuk menampilkan jumlah nilai. Ketika kita dengan kode perintah select sum, harga menu, kemudian from menu. Ketika kita run, maka akan muncul 80.000. 80.000 sendiri itu didapat dari penjumlahan atau total nilainya dari menu. Harga menu tadi, kolomnya harga menu 30 30 20, maka ketika kita menggunakan sum akan mentotalkan nilai semuanya. Di sini terdapat fungsi select nama pelayan from pelayan, terdapat hamu dan basing. Di sini terdapat uCase, fungsi untuk mengkonversi suatu field ke huruf besar. Fungsi field ke huruf besar. Di sini terdapat penggunaan uCase, yang mana terdapat kode perintah select uCase, kemudian dalam kurung nama kolom dan from table. Di sini kita gunakan nama pelayan, kemudian from dari tabel pelayan. Ketika kita run, maka akan terdapat output dengan huruf kapital semua. Kemudian kalau lowercase itu kebalikannya, artinya kecil semua. Dan mid, fungsi untuk mengekstrak karakter dari kolom teks dengan kode perintah select mid, kemudian ID pelayan, kemudian mulai dari huruf keberapa dan berapa panjangnya, 1,2 from pelanggan. Ketika kita run, maka akan muncul 12 yang artinya pada ID pelayan kolom pelanggan di sini kan ID pelayannya kan 12341 dan 12253. Nah, ketika kita menggunakan 1 di sini artinya terhitung dari mulai angka pertama, dan 2 itu panjangnya. Maka akan muncul 12 dan 12 saja. Kemudian terdapat select round sendiri. Di sini fungsinya untuk membulatkan angka numerik ke jumlah desimal yang ditentukan dengan kode perintah select round. Kemudian kita masukkan angkanya, dan 2 di sini terdapat 2 angka di belakang koma. Untuk kemudian terdapat fungsi untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem saat ini, maka dia akan tampil waktu dan tanggal saat ini. Kemudian fungsi untuk mengatur format, bagaimana field akan ditentukan menggunakan format. Di sini terdapat kode perintah select format, harga menu, kemudian terdapat pemilih 3, kemudian from menu. Ketika kita run, maka dia akan terdapat 3 baris terkait dengan harga menu. Kemudian di sini kita terdapat fungsi join, terdapat inner join, left join, right join, dan full join. Inner join sendiri menampilkan semua baris record yang memiliki setidaknya satu nilai yang cocok di kedua tabel. Terdapat kode perintahnya, yakni select, kemudian tabel dan nama kolomnya dari tabel A, kemudian tabel B juga diinputkan. Kemudian from ini dari tabel A sendiri, kemudian inner join ini dari tabel B. Kemudian terdapat kode on dengan memasukkan tabel dan kode yang memiliki kesamaan di antara kedua tabel. Ketika kita run, maka dia akan muncul seperti ini, yang artinya nama lengkap dari Hakiki dan Niki Harahap berkaitan atau saling terkonek dengan menggunakan ID pelayan pada kedua tabel. Kemudian left join artinya kondisi terpenuhi atau tabel yang berada di kiri akan seluruhnya ditampilkan. Kita ambil studi case yang sama. Di sini kita run, maka dia akan
ID pelayan, nama pelayan dan nama lengkap akan dan nomor meja akan ditampilkan. Dengan Hamo berada di atas, yang mana hakiki pada tabel B itu berada di nomor urut pertama, sehingga di nama pelayan dia akan mengikuti sesuai dengan ID pelayannya, sehingga berada di nomor urut pertama. Kemudian di right join juga sama, artinya dia di sebelah kanan memilih semua data dari tabel B bersama dengan rekod dari tabel A, di mana kondisi join terpenuhi jika semua ada. Ketika kita run, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian untuk full join sendiri, artinya semua yang berada di tabel A dan tabel B akan ikut serta atau akan terpanggil dengan kode atau sitak sama dengan penggunaan fungsi union di tengahnya. Maka ketika kita run akan muncul seperti ini. ID pelayan akan muncul, nama pelayan akan muncul, dan nama lengkap akan muncul. Hakiki sendiri ini dengan ID pelayan 1253 dan Hamo menggunakan ID pelayan 1253. 1253. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Berallah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.